Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ayub 27 ayat 3 sampai ayat 4. Sekali lagi, Ayub 27 ayat 3 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini berjudul menetapkan hati. Mari Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama dan kita akan terima berkat serta pesan Tuhan dari renungan 79 ini. Terlebih dahulu kita akan observasi ayat yang sudah kita baca tadi. Isi dari ayat atau pasal ini adalah perkataan-perkataan Ayub yang sedang melanjutkan penjelasannya kepada sahabat-sahabatnya, yang terlebih dahulu juga sahabat-sahabatnya ini sudah menyampaikan begitu banyak hal terhadap Ayub. Bahkan isi dari penyampaian yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Ayub ini banyak berisikan tuduhan, ya, seperti memojokkan dan juga menyalahkan Ayub. Nah, di sini kemudian Ayub menampik atau membantah apa yang telah sahabat-sahabatnya tuduhkan kepada dia. Karena Ayub ini yakin dia tidak bersalah, dia tidak berlaku fasik di hadapan Tuhan, maka bagi Ayub orang-orang yang tidak mendukung dia atau memusuhi dia atau menyalahkan dia, mereka adalah orang fasik. Ini Ayub, ya, karena Ayub ini tidak berdosa, dia tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang yang mendukung dia, setuju dengan apa yang dia sampaikan, bagi Ayub mereka adalah orang yang benar, karena Ayub pun orang yang benar. Tapi kalau ada yang memusuhi Ayub, tidak setuju dengan Ayub, maka mereka adalah orang fasik, ya. Maka dari itu kemudian Ayub menjelaskan dan menggambarkan bagaimana ada akibat buruk bagi kehidupan orang fasik atau orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Nah, ini disampaikan Ayub kepada sahabat-sahabatnya karena sahabat-sahabatnya banyak tidak setuju dengan apa yang disampaikan Ayub. Dan disinilah kemudian Ayub sampaikan gambaran ini bahwa ada akibat buruk bagi kehidupan orang fasik. Mengapa Ayub mengatakan hal-hal ini kepada sahabat-sahabatnya di dalam pasal ini? Ya karena Ayub ingin menunjukkan, menjelaskan, bahkan membantah tudingan sahabat-sahabatnya dan mengukuhkan ketetapan hati serta pendapat bahwa sesungguhnya dia ini tidak bersalah, dia tidak berdosa, dia tidak berlaku di hadapan Tuhan. Sebenarnya semua penderitaan yang sedang dia alami pada saat itu bukanlah karena kesalahannya sendiri, bukan karena dosanya sendiri. Itu yang Ayub tujukan, sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dari pembacaan Alkitab. Kemudian interpretasinya, apa yang dapat kita pelajari dari penjelasan-penjelasan Ayub di pasal ini. Kita dapat meneladani satu hal, Bapak Ibu, dari kehidupan Ayub sesuai dengan apa yang Ayub ucapkan di pasal ini, yaitu ayat pokok kita tadi, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan sekali lagi. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Nah, Ayub dalam penderitaannya yang dia alami ini, dia dengan mantap memutuskan untuk tetap bertingkah laku benar, khususnya dalam hal perkataan atau dalam hal ucapan bibirnya. Selama dia masih hidup di muka bumi ini, sekalipun keadaan hidupnya sedang buruk, Ayub sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar dari mulutnya. Dia menetapkan dirinya bahwa selama roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku, aku masih bernafas, maka bibirku sungguh akan mengucapkan atau melahirkan tipu daya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita juga pernah mengalami penderitaan sama seperti Ayub, yaitu ada masalah, ada tantangan, ujian dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya. Nah, secara manusia dengan kedagingan kita,
sangat bisa bagi manusia untuk memperkatakan hal-hal buruk dari mulutnya karena keadaan sukar yang mungkin sedang mereka alami atau kita alami. Misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang mengumpat, yang menyebutkan kata-kata kotor, kata-kata yang kasar karena marah, kesal dengan masalah yang sedang dia alami. Atau ada orang-orang yang juga melampiaskan emosinya kepada orang lain dengan berkata-kata kasar terhadap orang lain tersebut. Tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa dan nada bicara yang sopan kepada orang lain karena sedang ada masalah. Atau ada orang yang kemudian marah-marah, ya kecewa dengan Tuhan, bahkan itu bisa diucapkan dengan mulutnya sehingga bisa kemudian juga menyampaikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan seperti mengancam Tuhan, tidak mau beribadah lagi, saya tidak mau ibadah lagi, saya tidak mau pelayanan lagi karena Tuhan tidak tolong saya karena saya ada masalah ini. Atau saya meragukan kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan tidak menolong saya padahal Dia berkuasa dan sebagainya. Ya, atau bahkan ada orang yang sampai mencela atau menghina Tuhan dengan mulutnya karena terdesak dengan masalah-masalah, penderitaan-penderitaan berat dalam kehidupannya. Nah, disinilah kita belajar Bapak Ibu dari pribadi Ayub. Bagaimana Ayub ini menetapkan diri untuk tidak mengucapkan hal-hal yang curang, hal-hal yang buruk, dusta dari mulutnya selama dia hidup, bahkan dalam masa sukar sekalipun yang saat itu sedang dia alami. Saya bacakan satu ayat di dalam Mazmur 34 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Ayat ini sangat sesuai dengan apa yang dipegang oleh Ayub. Dengan mulutnya Ayub menjaga supaya tidak ada perkataan yang kasar, jahat, dan juga dusta yang keluar dari mulut bibirnya. Dan kita pun juga harus menerapkan hal yang sama di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terlebih khusus ketika ada masalah, ada desakan, ada tekanan kuat karena pergumulan dan sebagainya. Kita harus menjaga mulut kita, mempertahankan supaya jangan sampai ada perkataan-perkataan buruk keluar dari mulut kita. Tentunya untuk menerapkan hal ini kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena di dalam Roh Kudus ada penguasaan diri. Dengan adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk menguasai diri kita, termasuk menguasai juga setiap perkataan-perkataan kita, mengontrol, mengatur perkataan-perkataan ucapan bibir kita. Roh Kudus juga pasti akan mengarahkan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik dan benar. Misalnya memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, terus berdoa, bahkan mengucap syukur. Walaupun dari kata-kata singkat misalkan puji Tuhan, haleluya. Tapi Roh Kudus akan mendorong kita untuk memperkatakan itu setiap waktu. Roh Kudus juga akan mengarahkan bibir mulut kita untuk berkata-kata baik dan sopan kepada sesama. Itu perlunya Roh Kudus, pentingnya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Dan aplikasinya Bapak Ibu, apa yang kemudian harus kita lakukan supaya kita bisa berketetapan hati, berketetapan diri untuk tidak mengucapkan hal-hal buruk dari mulut kita selama kita hidup. Yang pertama yang harus kita lakukan tentunya berdoa, minta dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tadi kita sudah membahas bagaimana kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk membuat kita bisa menguasai diri dan menguasai perkataan kita. Oleh sebab itu berdoalah, minta kepada Tuhan supaya kita terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan yaitu berusaha untuk menahan dan mengatur emosi. Ya, karena seringkali perkataan buruk itu didorong dengan emosi, ya, emosi yang meledak kemudian mengakibatkan perkataan yang buruk. Dan kita perlu untuk menahan emosi kita, berusaha untuk melakukannya, dan tentunya supaya tidak keluar kata-kata buruk dari mulut kita. Dan sekali lagi ini pun memerlukan pertolongan kuasa Roh Kudus, yaitu penguasaan diri bagi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk diam Bapak Ibu. Ada beberapa pendapat dari orang-orang bahwa diam adalah cara yang terbaik untuk mencegah kita mengucapkan hal-hal yang buruk ya dari mulut kita. Diam juga bisa membuat kita berpikir sejenak, bisa membuat kita kemudian ada waktu untuk merenungkan apa yang sebaiknya akan kita katakan dan apa yang sebaiknya kita lakukan ke depannya. Dari diam ya, kita bisa kemudian mencerna apa yang tepat yang harus kita
lakukan selanjutnya. Nah, ini adalah cara-cara yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, kita perlu kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan berkat bagi kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini terus membangkitkan kita dan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga atau yang lain-lain, Bapak Ibu juga dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menetapkan diri, untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, hal-hal yang kasar dari mulut kami selama kami hidup. Ya, terlebih khusus di dalam kami menghadapi masalah atau tantangan. Kami ingin menjaga mulut kami tetap benar, bersih di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang kiranya menolong kami supaya kami dapat memiliki penguasaan diri di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya keluarga GPD LSAD Magelang membangun diri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kiranya kami memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.